angket ini tidak harus kemudian setiap kali angket muncul itu ujungnya langsung pemakzulan, tidak. Justru itu untuk mengoreksi gitu atau mengecek, mengevaluasi kinerja lembaga pemerintahan. Adanya hak angket ini kira-kira bagus nggak untuk demokrasi kita? Konsekuensinya kayak apa? Hal terbaik yang bisa mereka capai itu paling mendelegitimasi saja. Tetapi ya itu tadi upaya mendelegitimasi gitu. Itu kan ya tidak memiliki konsekuensi hukum yang kuat terhadap ya proses politik ini gitu. Itu sebabnya kenapa ya sebagian semangat mengatakan angket akan tetap kita lanjutkan, sebagian lagi mengatakan aduh udahlah gitu, apa namanya dan sebagainya gitu. Yeah. Suara partai kelihatan terpecah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Hari ini kami mengundang Mas Afri Madona, kemudian Mas Nyarwi Ahmad, pengamat dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian Mas Afri ini dari Populi Center, ya, lembaga riset Populi Center. Nah, kita ini sebenarnya mau ngomong-ngomong santai aja. Dan hari ini kita ada forum baru dari Unpacking Indonesia, itu namanya Majelis Antitesis. Untuk independen dan bermartabat. Nah, independen saja, tidak bermartabat itu percuma juga. Bermartabat tapi tidak independen juga percuma. Jadi kita gabungkan, sudah independen bermartabat. Nah, itu. Jadi itulah dia Majelis Antitesis Unpacking Indonesia, ya, yang kami baru mulai pada hari ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi forum yang terus, ya, menjadi forum antitesis. Ya. Cuman kita harus cari tesisnya juga ya. Langsung antitesis, nggak ada tesisnya. Iya. Nggak selesai, Bang. Tapi kan biasa antitesisnya sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Apa yang berkembang dalam pikiran masyarakat, wacana-wacana di media sosial, media televisi, dan lain-lain, itulah tesisnya. Nah, di sini menjadi forum antitesisnya, tentu saja akan melahirkan juga sintesisnya. Kan gitu. Nah, Mas Nyarwi dan Mas Nyarwi ya. Dan Mas Afri, walaupun sudah mungkin beberapa minggu ya, bahkan setelah penghitungan quick count, itu muncul wacana-wacana macam-macam. Pertama adalah mengenai hak angket. Udah banyak sekali yang bicara. Sebenarnya ini sebelum hak angket ini, sebelum Pilpres pun sudah disampaikan oleh anggota PDI Perjuangan, itu Mas Sinton ya, Pasaribu, di dalam paripurna DPR RI pada sebelum reses pada beberapa bulan yang lalu, tapi tidak berlanjut. Nah, kemudian setelah kita lihat setelah quick count, itu muncul lagi wacana hak angket ini dari Capres 03, yaitu Mas Ganjar Pranowo. Lalu bergulir terus nih, ada macam-macam yang bicara, ada ahli hukum, ahli politik. Tapi anggota DPR belum ada saya lihat yang bicara ini, ya, yang memfollow up masalah hak angket ini. Baru di sekitar para pengamat, para politisi non parlemen. Ya, jadi nampaknya parlemen kurang tertarik bicara soal hak angket ini. Memang persoalannya memang agak ambigu ya, kalau menurut saya. Kenapa ambigu? Karena memang membingungkan ini. Satu, tujuan hak angket ini untuk memakzulkan presiden. Sementara untuk memakzulkan presiden itu dasarnya adalah kecurangan pemilu. Jadi kan bolak-balik nih. Disinilah kita perlu, kalau saya sendiri bingung, banyak orang yang bingung. Kebingungan kita ini, antitesisnya sampai sintesisnya kita minta kepada Mas Nyarwi dulu pertama untuk menjelaskan ini. Silakan Mas. Ya, pertama begini Bang, sebenarnya kemunculan angket ya,
Kalau kita tadi Abang udah sebutkan ya, awalnya kan Bang Masinton yang menyampaikan. Ya. Itu wajar karena dia anggota DPR ya. Ya. Dan anggota DPR memang salah satu hak konstitusional yang dipunyai ya anggota DPR sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita di pasal berapa 20 ya kalau nggak salah. Itu memang ada 3 ya, hak interpelasi termasuk hak angket gitu ya, hak menyatakan pendapat. Dan DPR memang dilengkapi dengan bukan hanya hak untuk menyatakan pendapat, interpelasi dan angket, tetapi juga imunitas ya, imunitas. Nah, tetapi kalau kita lihat berikutnya, hak angket ini kan menonjol ketika naik ya isunya ketika Mas Ganjar Capres 03 itu kan menyampaikan pendapatnya ya, dan itu kalau nggak salah di doorstop wartawan waktu itu. Kemudian disambut juga dengan pendapatnya Mas Anies. Nah, di sini kan ada 2 yang berbeda ya, 2 positioning aktor, yang satu anggota DPR, kedua capres cawapres. Nah, berikutnya muncul lagi isu hak angket kan dari kalangan aktivis ya, dan juga para relawan, khususnya relawan di 01 sama di 03. Nah, ini yang saya lihat hak angket terus bergulir sampai sekarang. Nah, pertanyaannya adalah ini harus kita pilih Bang. Yang pertama, adanya hak angket ini kira-kira bagus nggak untuk demokrasi kita? Itu pertanyaan pertama kan. Nah, yang kedua gitu, konsekuensinya kayak apa? Saya lihat satu-satu dulu. Kalau yang pertanyaan pertama, sebenarnya hak angket itu hak yang bagus juga digunakan oleh DPR. Kenapa? Karena konstitusi kita itu jelas menempatkan DPR dan diberikan hak seperti itu. Supaya apa? Check balances-nya berjalan. Dan bahkan dalam sistem presidensial itu ada kecenderungan di mana kadangkala peran eksekutif gitu, khususnya presiden, itu akan jauh lebih dominan atau visible dibandingkan peran dari DPR, partai dan anggota-anggota DPR itu. Nah, karena itu maka mengingat bahwa peluang presiden itu punya kekuasaan yang sangat besar dan dalam mengelola pemerintahan juga pasti ada kendala atau kelemahan, maka diberikanlah kan 3 hak itu, angket, interpelasi gitu, menyatakan pendapat. Nah, hanya saja yang kita lihat ya, seringkali ini kurang konsisten juga Bang, DPR dalam menggunakan hak angket gitu. Kalau kita lihat dulu sudah pernah kan sebelumnya misalnya 2017 kalau nggak salah itu angket tentang KPK waktu itu ya. Sebelumnya lagi kalau kita tarik mundur di era Pak SBY itu angket tentang Senturi, dan terus bisa kita tarik ya sejarah ke belakang. Tetapi idealnya angket itu dalam sistem pemerintahan presidensial dengan kondisi DPR yang punya fungsi pengawasan dan lain-lain ya, dan juga dengan hak itu sebenarnya bisa dilakukan setiap saat. Sehingga angket ini tidak harus kemudian setiap kali angket muncul itu ujungnya langsung pemakzulan, tidak. Justru itu untuk mengoreksi gitu atau mengecek, mengevaluasi ya kinerja lembaga pemerintahan. Nah, dalam konteks yang tadi itu Bang, yang tadi Abang sampaikan, angket ini kan muncul ketika kemudian orang mencium atau menuduh atau punya asumsi kecurangan pemilu kan gitu. Nah, ini yang kemudian memunculkan pertanyaan, loh, kenapa angket justru dimunculkan sekarang, nggak kemarin-kemarin kan gitu. Nah, padahal DPR kan juga bisa bahkan dari awal sebenarnya kalau mau menggulirkan isu itu. Nah, hanya saja Bang, kalau kita lihat ya konteks hak angket hari ini gitu, itu kan banyak pihak yang mengatakan subjek angketnya menjadi kurang jelas. Contoh misalnya, tentu perlu dipertajam ya. Ada di suara-suara dari kalangan misalnya politisi dan pendukung 01 maupun 03 itu kan sering menyoroti ya. Salah satunya misalnya dugaan cawe-cawe presiden dalam putusan MK misalnya. Nah, apakah angket mau diarahkan ke sana? Dan ini kan ada 2 subjek juga di sana Bang. Satu MK sendiri, yang kedua misalnya presiden sebagai kepala negara pemerintahan. Tapi apakah misalnya itu bisa dibuktikan kan gitu? Nah, itu juga pertanyaan. Kalau misalnya itu Mahkamah Konstitusi, nah apakah Mahkamah Konstitusi yang di Undang-Undang Dasar kita itu kan juga istilahnya lembaga kehakiman atau lembaga yang terkait pengadilan dan kehakiman ini itu kan merdeka atau bebas dari intervensi apapun. Nah, dia kan bukan lembaga eksekutif sebenarnya Bang. Apakah itu bisa menjadi subjek angket kan gitu? Itu satu, kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi. Kalau misalnya di sana ada dugaan ada menteri misalnya yang ikut membantu supaya ini. Nah, menteri itu apakah dia sebagai pembantu presiden itu bisa juga dikenakan subjek angket. Misalnya contoh, kan di situ juga saya kira ada undang-undang kementerian, ada undang-undang juga kaitannya dengan. Nah, itu satu. Nah, berikutnya Bang, kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu. Nah, di sini saya kira kaitannya mungkin dengan KPU ya. Nah, apakah mau diarahkan ke sana angketnya?
Ya, kalau misalnya evaluasi dengan penyelenggara pemilu, sebenarnya DPR sama KPU ini kan beberapa kali Bang sudah dari rapat, dari ketika mereka KPU menyampaikan ini jadwalnya gini loh, rundown proses pemilunya seperti ini. Nah, itu kan dari awal sebenarnya bisa juga dibahas ya. Nah, apakah sampai Bawaslu dan seterusnya? Artinya gini Bang, subjek angket ini sampai hari ini menurut saya itu masih kabur. Dan kalau misalnya apalagi di Undang-Undang Konstitusi kita juga mengatakan Bang, MK itu punya istilahnya 24C otoritas untuk memutuskan sengketa pemilu di final and binding kan gitu. Nah, artinya apa? Kalau bicara soal hasil itu kan nanti bisa di MK dan itu ada regulasi kita. Kalau bicara soal administrasi dan proses itu ada di pelanggaran atau apapun itu di Bawaslu. Kita sudah ada kanal-kanal itu. Makanya kalau misalnya angket dikaitkan dengan pemilu itu saya kira kurang strategis, kecuali ada definisi yang sifatnya lebih jelas ya, kira-kira evaluasi dari target angket ini apa, dan tidak mesti bahwa angket itu harus kemudian ditujukan pada pemakzulan, karena ini fungsi check and balances gitu loh Bang, kira-kira itu Bang. Gitu. Ya Mas Afri, itulah makanya yang tetap menjadi polemik sampai sekarang kan, sebenarnya tidak usah menjadi polemik ya, karena memang apa yang dijelaskan tadi oleh Mas Ngarwi, kemungkinannya itu kan memang masih nggak jelas kan. Nah, sekarang kalau kita lihat proses hak angket yang masih terus digaungkan, ini kira-kira dasarnya apa ini, Mas Afri? Artinya kan secara politik bisa ditinjau apa sih goal yang diinginkan dari isu ini itu apa sebenarnya? Sebenarnya kalau secara itu tadi Bang ya, secara konstitusional dan sebagainya begitu ya, pemakzulan, kemudian upaya menggagalkan hasil pemilu dan sebagainya gitu, itu sesuatu yang secara visibility juga agak susah gitu ya, berhubungan dengan waktu dan sebagainya. Karena itu kemudian kalau menurut saya hal terbaik yang bisa mereka capai itu paling mendelegitimasi saja, gitu, mendelegitimasi saja. Tetapi ya tadi upaya mendelegitimasi gitu, itu kan ya tidak memiliki konsekuensi hukum yang kuat terhadap ya proses politik ini gitu. Artinya presiden tetap akan berganti pada 20 Oktober gitu kan. Kemudian hasil pemilu akan tetap seperti ini begitu dan sebagainya gitu ya. Karena itu kemudian itulah the best thing yang bisa mereka capai, kemungkinan itu gitu. Itu yang barangkali menurut saya yang membuat kenapa para politisi partai gitu ya, itu sebagian enggan, sebagian semangat dan sebagainya, karena mereka berhitung juga gitu. Apalagi mereka sebagian kan disibukkan oleh mereka survive atau tidak gitu. Mereka survive atau tidak gitu kan. Pemilu sekarang kan terkenal dengan pemilu yang banyak menggugurkan incumbent kan. Pemilu rata-rata 40% gugur. Iya. Jadi mereka sudah pusing dengan situasi itu aja. Mereka sedang berhitung dengan survivability mereka dalam politik gitu. Kalau mereka gagal di sini gitu, mereka akan berpikir untuk pilkada gitu. Apa yang harus mereka pikir. Jadi saya tidak tahu ya apakah mereka punya konsentrasi penuh untuk secara individual gitu ya, untuk memikirkan tentang angket ini gitu. Itu sebabnya kenapa ya sebagian semangat mengatakan angket akan tetap kita lanjutkan, sebagian lagi mengatakan aduh udahlah gitu, dan sebagainya gitu. Jadi suara partai kelihatan terpecah gitu. Suara partai, even partai-partai yang seolah-olah terlihat mendukung, kayak misalnya Ganjar, PDIP sendiri sampai sekarang masih artinya suara formal gitu belum ada juga kan, masih nunggu bola semua gitu. Ya nggak ada, belum ada partai ataupun anggota DPR atau praksi-praksi yang ada di DPR mengeluarkan pernyataan pro dan kontra soal ini. Iya. Rata-rata diam. Rata diam. Nah diam itu biasanya memang umumnya itu kalau DPR sudah diam tuh nggak setuju. Bang, tapi sebenarnya Bang, kalau kita ngomong balik lagi ke angket, itu kan ada dua hal yang bisa pertanyaannya kan kalau mau angket apa yang mau diangketkan kan gitu. Kalau dua kategori itu kan ada Bang di konstitusi kita ya. Yang pertama penyelenggaraan pemerintahan gitu ya.
Nah, yang kedua terkait dengan pelaksanaan undang-undang. Iya. Nah, gitu. Nah, tentu saya bukan kemudian mengipasi atau mendorong hak angket, tidak Bang. Tetapi kita sebenarnya berharap juga DPR kita itu fungsinya dalam demokrasi itu visible, jalan. Justru selama bukan soal kalah menang ya? Bukan di sana Bang. Jadi publik juga dapat pembelajaran yang proporsional gitu, bahwa DPR itu bekerja dengan benar gitu, benar dalam artian menjalankan tugas fungsinya sesuai dengan yang diatur konstitusi. Nah, kalau misalnya DPR kita benar-benar mau menjalankan, nah saya kira itu bisa dipilah di dua hal itu Bang. Starting pointnya penyelenggaraan pemerintahan, pada batas-batas apa misalnya, pada pemerintahan Pak Jokowi ini ya, yang mau dalam tanda petik diangketkan kan gitu, pelaksanaan undang-undang misalnya. Dan pelaksanaan undang-undang di sini kan ada beberapa hal Bang. Spesifik misalnya kalau pemilu berarti pelaksana undang-undang pemilu kan gitu. KPU dan lain-lain kan gitu. Nah, di sini saya kira kalau kita bicara angket itu kan right to inquiry ya, istilahnya kalau parlemen right to inquiry. Jadi hak parlemen untuk penyelidikan ya, untuk mengevaluasi hal-hal yang tadi, apakah ada kelemahan, kegagalan dan seterusnya. Makanya ada yang kemudian juga mengatakan, loh, kenapa sekarang baru ngomong pemilu angket angket untuk pemilu hari ini? Padahal sebelumnya misalnya 2019 penyelenggaraan pemilu banyak korban jiwa dan lain kok nggak diangketkan, misalnya begitu. Dan saya kira ini hal pertanyaan yang masuk akal gitu loh. Artinya apa? Kalau misalnya terkait pelaksanaan undang-undang, tentu ada banyak hal yang di ini ya. Dan itu saya kira bisa pertanyaan yang bisa mencerahkan banyak pihak Bang. Bahkan kalau misalnya DPR berani misalnya, kan ada undang-undang terkait dengan contoh yang kemarin-kemarin dicurigai sebagai mobilisasi, itu bansos misalnya. Nah itu kan juga jadi topik yang spesifik gitu loh. Artinya itu kan juga kemudian mengevaluasi cara kerja bernegara bersama-sama dalam mengelola pemerintahan. Sebenarnya kebijakan bansos ini kayak apa sih? Yang kemarin muncul debat capres-capres tuh Bang. Ini yang benar itu bantuan sosial atau yang penting itu program peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalnya begitu. Nah ini kan debat yang substantif gitu loh. Nah tetapi kan itu mestinya debat selesai ketika regulasi itu dibuat. Ketika misalnya sedang memperdebatkan di parlemen katakanlah arah-arah kebijakan bersama dengan eksekutif. Nah kemudian baru masuk pelaksanaan. Pelaksanaan pun itu juga saya kira juga DPR saya kira bisa memberikan pencerahan juga dengan angket, misalnya contoh sebenarnya bagaimana sih mekanisme gitu ya penyaluran bansos misalnya begitu, atau katakanlah timeline gitu ya, kapan misalnya dan lain-lain kalau itu kebijakannya bansos gitu ya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini evaluasi pembelajaran bersama Bang, tetapi bukan kemudian dari awal itu sudah, kalau menurut saya kemudian dengan target yang tadi pokoknya intinya pemakzulan misalnya begitu. Nah kalau pokoknya kan juga kemudian munculkan kecurigaan toh Bang. Sama persis yang menolak angket juga begitu. Wah ini jangan sampai nih peluang dibuka angket nih, karena kalau dibuka angket bisa kemana-mana. Juga nggak perlu ditakut-takuti gitu loh Bang. Artinya biasa saja gitu loh. Tetapi maksud saya kita bekerja dalam berdemokrasi itu dilakukan secara benar gitu, sesuai dengan fungsinya gitu. Ya itu kan kalau kita lihat di media sosial itu seolah-olah kan Pak Jokowi dengan adanya isu hak angket ini terjepit. Ada rasa khawatir, takut. Itu kan yang kita lihat di media sosial. Ya kan? Isu-isu yang berkembang di media sosial. Tetapi kalau saya nonton tadi dari awal sampai akhir, pidatonya Presiden Jokowi saat menetapkan mengangkat Prabowo menjadi bintang 4 itu jenderal kan, dari letnan jenderal menjadi jenderal bintang 4, dia mantap sekali tadi. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita ini pemilu damai, semuanya bisa diatasi dan tidak ada masalah. Ya kalau ada riak-riak kecil biasalah, itu kan namanya demokrasi. Jadi menurut saya apa yang dibilang Jokowi ini agak gentar, agak khawatir, agak dengan isu angket ini itu tidak sama sekali. Kalau kita lihat dari pidatonya, malah dia mantap sekali. Nah jadi dalam dunia politik ini apa ini? Ada pressure seperti ini, Pak? Kalau saya melihat Jokowi ini sangat paham karakter dan logika berpikir politisi, Bang. Dan politisi itu kan dia berhitung gitu. Kalau seandainya dengan pengorbanan segini yang dicapai itu tidak melebihi pengorbanannya gitu, ya udah nggak usah kita melakukan itu gitu. Kan logikanya berpikir rasional seperti itu aja gitu ya.
Jadi mereka berhitung menurut saya gitu. Mereka berhitung gitu. Kalau apa kira-kira target dari target dari angket ini sendiri gitu. Pemakzulan, panjang prosesnya gitu. Ujung-ujungnya kan harus ke MK juga. Kan kira-kira seperti itu, disetujui oleh MK dan sebagainya. Sidang gitu. MPR lagi. Iya, sidang MPR lagi gitu. Prosesnya panjang gitu. Kalau evaluasi penyelenggaraan pemilu gitu, itu kita mengevaluasi KPU. KPU itu lembaga pemerintah atau tidak gitu. Ada persoalan lagi di situ gitu ya. Jadi untuk menetapkan itu saja mereka harus sudah berpikir keras untuk itu. Belum lagi menjalani prosesnya. Di sisi lain, seperti tadi saya singgung gitu, mereka harus berpikir gimana supaya survive dalam dunia politik. Kan kira-kira seperti itu gitu. Dengan suara yang mungkin real count masih berproses, bagian mereka mulai terjungkal sebagainya gitu. Mereka harus berpikir cari exit strategi yang lain gitu kan dan sebagainya gitu. Jadi saya berpikir mungkin sebagian alasan dari saya lupa alasan siapa gitu ya, politisi saya lupa Hasto atau siapa gitu dari PDIP mengatakan ya sekarang kan lagi masa reses gitu, susah ngumpulin gitu. Jangan-jangan mereka juga nggak mau kembali ke Jakarta gitu. Karena berpikir, aduh gimana sedang mengamankan suaranya, menjaga suaranya, fokus menjaga suara dan gitu. mengamankan. Mengamankan. Jadi ada beberapa tahap. Pertama mengumpulkan suara. Sudah terkumpul mengamankan. Sudah mengamankan kan takut dicuri. Betul. Kemudian bagaimana memperbanyak juga suaranya menambah. Memastikan jadi kursi ya Pak. Gitu. Jadi memang kalau kita bicara perjuangan anggota DPR luar biasa Pak. Luar biasa ya. Tapi boleh Bang, saya nambahkan Bung Afri Bang. Selain alasan tadi yang sampaikan Bung Afri, saya itu agak tergelitik juga Bang. Yang meneriakkan angket itu kan istilahnya secara terbuka ya di awal itu kan baru beberapa. Salah satunya Bung Masinton kan. Yang saya nggak tahu moga-moga. Tapi Masinton kan kaitannya dengan MK ya. MK waktu itu. Tetapi berikutnya kan nggak banyak. Justru yang menonjol relawan sama aktivis ya, termasuk pengamat juga. Nah, justru mendorong kayak kemarin saya lihat hari ini apa kemarin saya lupa yang Bung Ray Rangkuti juga mendorong paling nggak 30 anggota DPR ya untuk menggunakan hak angketnya misalnya begitu. Untuk tanda tangan seperti itu. Nah, justru saya itu merasa ini agak lucu Bang. Sebenarnya hak angket itu kan haknya DPR. Artinya DPR yang anggotanya yang dia secara subjektif berpikir bahwa ini diperlukan apa tidak gitu loh. Tidak perlu orang-orang lain istilahnya itu satu. Jadi ada fenomena itu Bang. Fenomena kedua adalah kemarin saya juga cek ada beberapa berita yang muncul. Ada demo Bang, demo di kalau nggak salah di Jawa Timur atau di mana saya lupa. Itu masyarakat yang justru mendemo DPR jangan menggunakan hak angketnya. Loh kenapa demo ini muncul? Saya juga bisa mengerti kenapa. Karena selama ini legitimasi DPR, kalau kita pakai data-data survei seringkali Bung Afri, survei nasional, itu kan trust dan legitimasi DPR itu masih rendah Pak. Sangat rendah. Iya dibandingkan bawah itu. Iya dibandingkan presiden, lembaga presiden, bahkan dibandingkan Polri dan Kepolisian dan KPN lain-lain gitu. Nah artinya apa? Presiden ini betul, DPR ini benar ya mendapatkan mandat dari rakyat, tetapi sebenarnya menjaga kepercayaan rakyat juga supaya dia kuat gitu, itu juga satu PR sendiri. Nah, dalam kondisi kalau dia kuat dukungan approval dari rakyat, penggunaan hak angket malah dapat support, dukungan luar biasa. Nah, sekarang dugaan saya salah satunya kenapa misalnya juga selain faktor-faktor tadi Bung Afri sampaikan, itu juga saya kira banyak juga anggota DPR sadar Bang, dukungan publik itu juga tidak terlalu tinggi. Tetapi memang kalau saya sendiri ditanya ya sebagai akademisi dan juga sebagai istilah orang yang melihat perkembangan demokrasi gitu ya. Justru ini momentum juga penggunaan hak angket itu pengen menunjukkan DPR itu bisa bekerja dengan benar apa enggak dalam penggunaan haknya. Tetapi tadi itu Bang, arahnya bagaimana kan gitu. Fokus subjeknya seperti apa gitu. Kan ada dua ya tadi penyelenggaraan pemerintahan, yang kedua pelaksanaan undang-undang. Tadi Bung Afri nanya misalnya, bisa nggak kayak KPU dan seterusnya. Kalau kategorinya pelaksana undang-undang, sebenarnya ya subjek yang menjadi pelaksana undang-undang. Kan sudah muncul kemarin sebelumnya 2019 itu angket pada KPK kan gitu. Nah itu kan pelaksana sebenarnya. Nah sebenarnya memang bedanya adalah kita kan mengalami proses transisi Bang dari undang-undang sebelumnya dengan amandemen itu. Kalau di setelah pasca amandemen, kalau yang dibilang kekuasaan eksekutif itu kan nggak hanya murni
lembaga-lembaga yang langsung di bawah presiden, kementerian bisa atau badan atau apa. Tetapi kayak lembaga penyelenggara negara gitu, saya kira juga kalau sejauh bahwa dia juga melaksanakan undang-undang gitu, saya kira juga itu nggak ada masalah. Kenapa? DPR itu kan punya tanggung jawab. Kenapa? Undang-undang itu dibuat di DPR kan gitu. Ya bagaimana undang-undang dijalankan ya tentu saja itu menjadi tanggung jawab DPR juga untuk melihat pengawasan di sana itu, Bang. Ya jadi begini, memang menarik. Ketika misalnya kita bandingkan dengan pemakzulan Gus Dur misalnya, itu kan reaksi pertama itu muncul dari dalam DPR sendiri. Ya, DPR sendiri yang menggulirkan persoalan pansus Bulog, kemudian meningkat menjadi pemakzulan terhadap Gus Dur lewat sidang istimewa MPR misalnya. Sementara di luar itu kan tidak terlalu ramai, ya. Dan itu juga waktunya sangat cepat. Sidang istimewa diputuskan malam ini, besoknya langsung sidang istimewa. Tepat sekali. Nah, jadi kalau sekarang kan seperti Mas Ngarwi bilang tadi, suara-suara itu kan banyak dari luar. Ada 100 tokoh misalnya. Kalau saya pelajari 100 tokoh ini 10 tahun yang lalu itu juga tokohnya. Ya paling ada nambah 1-2 lah yang baru-baru ya. Tapi orangnya itu juga gitu loh. Apapun yang diperjuangkan tidak pernah tuntas, tidak pernah selesai, berhenti pada tingkat isu saja. Ya, jadi bukan suara dari dalam DPR. Nah, Mas Apri kira-kira apa sih persoalan DPR kita ini? Harapan kita kan besar, ya kan? Mereka menyuarakan hak-haknya, ya kan? Supaya paling tidak fungsi pengawasan, kontrol terhadap pemerintah itu berjalan. Tetapi kan justru kita tidak mendengar apa-apa ini dari DPR ini. Tidak ada sambutan sama sekali dari DPR, baik dari pimpinan praksi, dari dari anggota DPR ya. Walaupun ada ketua umum partai, misalnya seperti ketua umum Nasdem ya, ketika ditanya sama wartawan, menjelaskan bahwa ya kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya kan gitu. Nah, juga tidak tegas apakah akan juga bersama-sama atau ingin menjalankan hak angket ini atau tidak gitu kan. Nah ini kan memang hitungan politik ya. Dia juga nggak berani sendiri kan. Betul. Nah, atau pura-pura berani, nanti orang lain ikut terjebak dia keluar bahaya juga. Ini sekarang persoalan bukan hanya soal exit poll aja. Exit dari persoalan-persoalan yang dihadapi ini juga penting. Mas Apri, kembali lagi pertanyaan semula bahwa kenapa? Ada apa nih dengan DPR kita nih? Memang karakter politisi kita itu, Bang, office seeker, rent seeker gitu, interest maximizing gitu kan, itu suatu yang ini ya rasional gitu ya, tapi yang betul-betul concern terhadap policy dan sebagainya gitu, itu sangat rendah sekali. Itu yang barangkali menjelaskan kenapa trust terhadap politisi yang dalam hal ini secara kolektif direpresentasikan oleh partai politik, DPR, DPD begitu ya, itu selalu ya 3 terbawah begitu. Ya 3 terbawah itu saya tidak pernah melihat naik ke atas. Ya mungkin kalaupun naik ya di antara 3 atau ya naik, kadang DPD-nya lebih tinggi, kadang DPR lebih tinggi gitu, kadang partai politiknya, tapi tetap 3 terbawah gitu. Tetap 3 terbawah gitu. Beberapa lembaga-lembaga yang dulu dikritik sekali gitu ya kayak Polri dan sebagainya udah mulai menanjak naik. Gitu. Tapi yang 3 ini gitu selalu terbawah. Nggak pernah naik-naik. Nggak pernah naik-naik gitu. Kejaksaan naik, KPK naik, Polri naik, betul, ya kan? Betul, Bang. Malah DPR-nya nggak pernah naik-naik. Iya, betul gitu. Pindah-pindah tempat aja. Iya, pindah-pindah posisi. Betul. Ya. Padahal mereka menghadapi masalah-masalah institusional pada waktu itu gitu. Tapi tetap mereka bisa recover dan bisa naik gitu. Tapi yang 3 ini gitu, saya trust publik selalu lebih rendah gitu. Nah, barangkali ini juga merepresentasikan keputusasaan publik juga terhadap politisi kita gitu. Jadi saya mungkin sebagai intelektual gitu ya, sebagai orang yang concern terhadap
perbaikan demokrasi dan sebagainya, kita mungkin seperti Mas Nyarwi bilang tadi gitu ya, bagus kalau DPR menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik ya, misalnya angket ini gitu. Tapi itu tadi gitu ya, seberapa bisa kita meyakini bahwa DPR akan betul-betul konsisten gitu untuk menjalankan ini gitu kan, karena itu tadi mereka berpikir dalam konteks itu tadi gitu ya, berpikir dalam konteks itu tadi rent seeking gitu ya, office seeking gitu, interest maximizing gitu dan sebagainya gitu. Mereka berpikir kepentingannya seperti apa gitu, dia bisa survive atau tidak begitu ya. Kemudian ketua partainya digoda sedikit, udah buyar juga dan sebagainya gitu. Jadi memang secara internal ada persoalan itu tadi Bang, persoalan dengan politisi kita yang tidak bisa komit gitu. Dan publik pun tidak peduli komit atau tidak. Buktinya apa? Buktinya money politics. Money politics itu menurut saya saya dulu pernah menyebut tuh Adi Praitno ya kalau salah gitu ya. Itu rasional, pilihan rasional. Saya sepakat gitu. Yeah. Itu pilihan rasional, Bang. Kenapa pilihan rasional? Karena karena masyarakat tuh tahu. Mereka tahu gitu bahwa menang pun politisi yang dia pilih ini nggak akan punya efek pada dia. Yeah. Satu-satunya yang bisa efek material yang bisa dia dapatkan ya uang. Hanya itu gitu. Jadi saya sering bicara dengan teman-teman gitu ya, kalau pakai logika rational choice utility maximizing gitu ya, benefit dikali probability dikurang cost begitu ya. Itu benefit apa yang akan didapatkan publik dari politisi itu menang atau tidak, itu nol Bang. Nol dikali dengan berapapun hasilnya nol. Sementara cost dia harus jalan ke tempat pemilihan, harus mencoblos, itu udah pasti biaya kan. Berarti utility-nya minus gitu. Orang rasional berpikir utility nggak mungkin minus. Utility itu harus positif. Gimana supaya positif? Dia harus dapat benefit material, uang. Uang itu membuat utility-nya positif, makanya dia mau mencoblos begitu. Itu sebabnya kenapa money politik itu mindset masyarakat kita gitu. Nah, politisi tahu itu, dia mainkan itu, gitu. Dan politisi tahu, ya yang dibutuhkan masyarakat cuma itu aja. Ketika dia sudah terpilih, udah selesai sudah. Janji-janji segala macam, bangun masjid, bangun sekolah, bangun gereja, bangun apa itu masyarakat nggak peduli. Nggak peduli lagi, gitu. Yang penting sekarang ada nggak? Betul itu kita kan ngalamin semua ya. Saya 3 kali 4 kali ikut pileg ya. Itu memang di lapangan kita menghadapi persoalan-persoalan seperti itu, dan ini memang rasional. Nah, ini mungkin kita geser tema sedikit, ya kan, mengenai partai politik. Bang. Nah, ini kan kalau kita bicara DPR, ini kan sumbernya ini kan partai politik. Artinya di sini bisa nggak Mas Nyarwi kita mengatakan bahwa sebenarnya partai politik kita ini gagal di dalam membangun kualitas para politisi, ya, di dalam mengantisipasi persoalan-persoalan politik yang ada, khususnya dalam kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah, ya kan? Ya, sebenarnya sudah pasca reformasi sudah banyak Bang elit-elit baru ya, politisi di partai-partai yang sadar bahkan hafal fungsi-fungsi dasar partai politik, sosialisasi, agregasi kepentingan, maju pemilu untuk pencalonan dan lain-lain, kaderisasi dan lain-lain. Tetapi Bang, yang sulit sekali adalah itu pertama, saya sebelum ngomong partai politik di DPR ya, itu adalah menanamkan pemahaman bahwa partai politik itu benar-benar didirikan untuk kepentingan bersama. Artinya partai politik ini tumbuh dari bawah gitu loh Bang. Masyarakat yang butuh partai politik, bukan elit yang kemudian merasakan seperti butuh partai politik dan merasakan pemilih sebagai pemilih untuk memilih partainya, bukan itu. Nah, ini yang menurut saya belum maksimal. Tradisi berpartai politik di kita itu Bang, itu kan sebenarnya belum sepenuhnya kuat menurut saya. Bahwa di undang-undang kita pasca reformasi itu undang-undang partai, pemilu dan lain-lain, itu kemudian mempertajam kemampuan atau peluang untuk mengembangkan partai politik. Tetapi kan kita tahu Bang, di masyarakat daya dukungnya itu secara umum masih cukup rendah. Jadi tangan-tangan elit kelas menengah yang harus kerja keras untuk meletakkan dan melembagakan partai politik. Dan ini yang saya kira itu satu PR sendiri, tenaga sendiri.
itu di organisasi partai politik atau di teori politik itu sering mengatakan partai on the ground ya. Itu belum sepenuhnya mengakar dan menguat. Nah, problem kedua adalah keorganisasian partai politik. Ini satu PR sendiri lagi, Bang. Abang mungkin punya pengalaman lah, bagaimana katakanlah membuka cabang, mengembangkan, mencari orang, mengurus organisasi itu juga luar biasa susah. Apalagi kalau dia itu bisa berjalan secara organik. Ya, artinya ketika organisasi sudah dikembangkan, dia secara otomatis ya partai untuk melayani masyarakat. Seperti logikanya sederhana. Kalau dulu profesor saya itu kan partai yang marketing oriented bagus itu kira-kira seperti kalau kita buka cabang bank gitu, Bang. Orang kan tahu bahwa oh ada bank baru namanya ini, benefitnya ini, maka saya akan datang karena akan dapat pelayanan. Sama dengan pelayanan kesehatan atau apa seperti itu. Nah, di sini itu belum sampai ke sana levelnya, Bang, keorganisasian. Nah, yang ketiga kemudian kan peran partai gitu di dalam parlemen. Ini juga sama. Relasi antara partai gitu dengan anggota-anggota juga dengan parlemen, fraksi dan ketua umumnya. Ini kan seperti aturan-aturan internal ya, Bang. Walaupun kita ada undang-undang partai politik, itu belum mengatur loh, Bang, sejauh mana sih sebenarnya kebebasan-kebebasan yang dimiliki gitu oleh anggota-anggota supaya menunjukkan visibilitas kinerja partainya gitu dibandingkan misalnya kepentingan-kepentingan dari misalnya pimpinan atau ketua umumnya, misalnya begitu, Bang. Nah, itu kan internal demokrasi partai juga belum berkembang. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bang, bagaimana dengan peran partai di eksekutif? Nah, biasanya partai ini kan gelagapan istilahnya atau keburu-buru ya ketika mau mencalonkan seorang dan nggak ada calon. Baik pilpres, pilkada dan seterusnya. Dan seandainya misalnya ada, itu kemampuan tarung elektoralnya rendah. Nah, kemudian mengambil dari ini dan relasi antara partai dengan politisi-politisi yang ini itu juga tidak ada pelembagaan yang bagus, Bang, sehingga muncul kan ini dicalonkan ini besok bisa berubah orientasi partainya dan atau katakanlah menjadi tidak terang sampai ujung sampai akhir kan gitu. Sehingga muncul ada yang bilang KTA nggak dikembalikan gitu kan, ada yang bilang begitu gitu. Nah, kalau sistem ini terbangun, Bang, nggak ada isu seperti ini gitu. Nah, problem ini terakumulasi, Bang, bahwa masyarakat sendiri ini juga balik lagi di data survei nasional, trust ke partai politik itu juga rendah, tidak hanya ke DPR, Bang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa secara normatif teori partai politik itu institusi penting dalam berdemokrasi, tapi di mata masyarakat belum sepenuhnya bisa melihat keberadaan partai politik sebagai institusi penting. Yang berikutnya lagi, ketika partai itu di parlemen, masyarakat juga belum bisa, Bang, memaksimalkan fungsi partai politik di parlemen. Nah, belum lagi kalau para politisi-politisi ini kemudian seringkali ya tidak secara sadar bagaimana memfungsikan partai politik secara maksimal di parlemen, tetapi mengikuti alur-alur politik yang sedang terjadi di elit gitu. Ya termasuk kayak gini tadi lah, Bang, ya. Misalnya antara hak angket versus politik akomodasi misalnya masuk kabinet. Nah, itu kan nanti akan lain lagi. Ini balik lagi ke partai politik kan gitu. Sejauh bahwa pelembagaan partai politik kita belum kuat, sejauh bahwa misalnya demokrasi internal partai juga belum mapan gitu ya, sejauh bahwa daya dukung pemilih juga dari bawah menurut saya ke partai itu belum maksimal, kita itu masih sulit, Bang, menurut saya ya, berharap sebuah partai yang sangat modern, independen gitu dapat dukungan publik yang luas gitu, itu saya masih melihatnya sampai hari ini belum terlihat secara nyata gitu loh. Paling ya justru kita mengandalkan atau berharap pada elit-elit ini untuk menghidupi partai politik akhirnya sebenarnya, dan ini semua bukan hal yang sepenuhnya sehat loh, Bang. Tetapi kalau kita meletakkan demokrasi tanpa partai politik itu juga lebih runyam lagi kan gitu. Jadi partai politik ini menurut saya juga sekarang juga dilematis ya. Satu sisi bahwa dia juga harus makin visible, itu satu kewajiban, makin terlihat juga perannya di parlemen. Tetapi seringkali di Indonesia apalagi muncul di literatur itu sering disebut personalisasi politik ya. Jadi figur individu di panggung manapun itu jauh lebih dominan dibandingkan organisasi. Dan itu terbukti di pileg, terbukti di pilpres. Ya kan? Hanya partai tertentu yang kemudian bisa menolong beberapa orang dibandingkan katakanlah semua partai atau mayoritas partai itu kemudian menjadi tumpuan dari banyak orang untuk bisa dapat suara ya dalam pileg misalnya. Nah, ini yang saya kira ini PR banyak orang ini, Bang, saya kira gitu. PR kita semua. Mas Afri. Ini kan kita kalau nggak salah saya setelah pemilu 2019 atau menjelang pemilu 2019 itu sudah wacananya luar biasa
mengenai pembiayaan partai politik. Ya, betul. Ya kan? Selalu yang diambil contoh kan model pembiayaan partai politik di Jerman misalnya. Ya. Nah, apa ini menjadi satu problem yang pokok atau tidak mengenai pembiayaan partai politik? Itu tentu kan lewat APBN ya. Iya. Kemudian ada partai yang menerima, ada partai yang menolak misalnya. Sebenarnya kalau sudah menjadi policy itu harus diterima ya. Nah ini bagaimana Mas Apri melihat ini? Kalau saya melihat ongkos politik itu masalahnya jauh lebih besar Bang dari mungkin ya support pemerintah kepada mereka. Kalaupun mereka diberi gitu kan 1.000 bersuara kalau tidak salah gitu ya. 1.000 bersuara, 1.000 rupiah per suara gitu, kalau kali jumlah konstituen mereka berapa lah gitu. Tapi ongkos politik itu kan sangat besar sekali. Sementara kalau mereka tadi menerima itu ya, anggaran negara, otomatis mereka harus bersedia untuk diaudit secara detail dan sebagainya gitu. Dan dalam politik kan ini persoalan yang agak rumit juga nih, masalah auditing finansial dan sebagainya ini gitu. Jadi kalau menurut saya secara umum gitu partai politik di satu sisi mereka mungkin merasa lebih fleksibel kalau ya mereka bisa agak independen aja secara finansial gitu. Mencari dari sumber apapun yang mereka mau gitu. Tapi ya mereka jangan di audit secara detail, diminta pertanggungjawaban dan lain sebagainya gitu. Karena itu tadi secara dinamika politik itu kadang tidak terprediksi sehingga ongkos politiknya juga tidak terprediksi gitu kan. Kita tahulah gitu ya persoalan cash lapangan dan sebagainya itu gitu. Itu persoalan yang yang mungkin itu kalau dibalik berapa pengeluaran teman-teman di caleg kemudian kalau dibandingkan dengan luar biasa suara yang diberikan imbal balik ya, suara subsidi dari pemerintah ke partai, saya kira nggak sebanding gitu. Nggak sebanding, jauh tidak sebanding. Lebih besar pengeluaran caleg lebih besar pengeluaran caleg Bang. Bahkan mungkin dalam waktu 2 hari 3 hari aja itu sudah puluhan M yang harus mereka keluarkan gitu, yang harus mereka amplopkan dan sebagainya gitu. Itu dalam hitungan harian gitu dan sebagainya. Jadi biaya ongkos politik yang besar ini gitu, itu membutuhkan sumber pembiayaan yang besar gitu, sehingga tidak akan mungkin hanya bisa ditopang oleh APBN saja. Gitu. Ya makanya lahirlah istilah caleg kaya dan caleg miskin ya. Betul. Nah, jadi yang sebenarnya memang kalau memang APBN itu membiayai nggak ada problem sebenarnya. Apa problemnya kan? Betul. Tapi ada masalah problem internal sendiri, mereka tidak mau diaudit. Kalau diaudit itu ketahuan. Kantong kiri, kantong kanan, nah itu bisa diperiksa semua kan? Betul. Nah, ini, ya itu tidak fair juga menurut saya. Ya kalau memang kita bersih, fair, ya biar aja. Mau diaudit kan nggak ada masalah. Iya, betul. Nah, jadi dari situ saja sebenarnya sudah kita bisa lihat bahwa partai politik ini sebenarnya tidak mau bersih-bersih. Kalau saya gini ya Bang ya, ini kan ya mohon maaf saya harus mengatakan analognya gini Bang. Kalau partai politik kita itu logikanya masih seperti perusahaan yang bukan TBK, itu menurut saya ya akan terus begini. Tapi kalau dia itu sudah TBK, itu kan sebenarnya balik lagi Bang. Nilai saham kan orang juga akan dengan senang hati percaya gitu karena kinerjanya bagus dan reportnya juga terbuka kan Bang, gitu loh. Tadi yang bilang Abang audit tadi, itu kan ibaratnya report tahunannya ada kan, dia dapat donasi, kemudian dia melayani masyarakat melalui program ABCDE misalnya. Tidak harus, jadi ada 2 nantinya kan. Selama ini kan kinerja partai itu seperti kinerja tokoh-tokoh partai dan tokoh-tokoh partai ini pun sedang menjabat, bukan kinerja organisasi partai itu sendiri. Jadi makanya saya kadang berpikirnya itu ini Bung Afri, ini partai kalau dalam kondisi kayak gini hidupnya cuma 5 tahunan, bukan setiap tahun hidup gitu loh Bang, atau setiap bulan ada gitu loh. Nah kalau misalnya dia bisa mandiri seperti itu, maka menurut saya itu ada kemungkinan kan dia bisa menjalankan peran dan fungsi partai sebagai organisasi partai, ya, dan itu bisa nyambung dengan tokoh-tokoh dia yang ada di DPR, DPRD dan lain-lain sampai di eksekutif. Jadi pola kerja ini itu kan ibaratnya di masyarakat kerja partai itu akan lebih mudah terlihat atau lebih jelas terlihat gitu loh. Dan para tokoh-tokoh yang ada di partai walaupun dia mungkin punya pengaruh personal, tapi tetap saja yang kepartaiannya ini kelihatan Bang. Nah ini seringkali kan
kalau ini udah menggelembung perannya tinggi, yang partai juga tenggelam Bang, udah ini dan nggak imbang gitu. Nah, saya kira memang balik lagi ini PR yang menanamkan tradisi berpartai itu butuh banyak tangan-tangan bersama Bang, masyarakat juga iya gitu. Terus ke model cara kerja dan keterbukaan dalam mengelola organisasi partai. Karena sebenarnya Bang, partai ini organisasi publik sebenarnya. Tetapi balik lagi menjadikan dia sebagai organisasi publik itu nggak gampang. Karena untuk mengembangkan partai itu kosnya mahal sekali istilahnya ya, waktu dan macam-macam. Bahkan kesediaan orang masuk berpartai atau menjadi bagian dari partai, komitmennya dan sebagainya itu juga nggak gampang. Kalau misalnya ada ya tokoh atau politisi yang hebat Bang, lihat partai A ini udah mau tenggelam, apalagi PT udah megap-megap nih, misalnya nggak mau lolos, udah mikir Bang, ini mau lompat ke perahu mana supaya kira-kira. Nah ini contoh gitu loh Bang. Daripada perahunya tenggelam, bukan kita nyelamatin perahunya gitu loh. Mikir gimana supaya kita nggak ikut tenggelam kan gitu. Itu juga masalah juga Bang, kira-kira gitu. Jadi silakan Mas Amri. Enggak, tadi iya menyambung Mas Nyarwi, benar, partai itu nggak bisa hidup tiap tahun gitu. Makanya pemilu ini ajang mereka untuk mengumpulkan kembali untuk bertahan 5 tahun ke depan gitu. Daripada politisi ini. Dia pemilu 5 tahun sekali ini charger buat dia. Charger. Betul. Jadi dia di recharge lagi karena sudah mulai menurun. Nah, memang kita lihat hampir semua partai politik itu kan pertemuan nasionalnya itu dilakukan setahun sekali. Itu pun kalau ada yang namanya Rakernas. Biasanya itu partai-partai besar ya. Betul. Biayanya besar juga Pak. Biayanya besar. Atau partai-partai yang juga tidak lolos, yang masih bersemangat untuk maju lagi pada pemilu yang akan datang, itu tetap menghidupkan roda organisasinya dengan melakukan Rakernas. Tapi kan kemudian Kongres Kongres itu pun menurut saya kadang-kadang Rakernas ini hanya digunakan untuk sekedar kumpul-kumpul saja. Tidak ada hal yang baru. Tidak ada hal yang baru yang kemudian itu membuat situasi politik kita itu bergairah. Kemudian internal mereka juga semakin solid, lalu tadi bisa meningkatkan levelnya itu menjadi yang lebih atas, kan gitu. Jadi selama anggota DPR-nya tidak bisa melakukan satu sikap politik atau pikiran-pikiran politik atau gerakan-gerakan politik lah di internal parlemen sendiri yang cukup berbobot sesuai dengan tanggung jawabnya, selama itu kita anggap wah partai politik itu gagal jadi gini Bang, pasca reformasi menurut saya kita itu dapat istilahnya harus kita apresiasi lah Bang, partai banyak dan seterusnya. Semangat orang berpartai juga menguat Bang, dari para politisi baik yang senior maupun yang muda. Itu semua progres yang bagus. Cuma kan kita sadar bahwa di sana ada isu pelembagaan partai politik yang belum sepenuhnya kuat. Dan masalah yang inherent hampir semua partai Bang, ketergantungan partai pada tokoh. Tokoh ini bisa karena pengaruh karismanya kuat, bisa juga karena kemampuannya mengelola organisasi bahkan membiayai partai, misalnya kalau kita anggap seperti itu. Nah, sejauh Bang bahwa partai-partai ini masih tergantung ke tokoh, partai kita ini akan sulit Bang naik kelas Bang. Jadi dan itu indikasinya sederhana paling sederhana kita lihat dari data survei ya Bung Afri. Kepercayaan publik pada partai misalnya itu kan belum tinggi-tinggi amat, susah naik sekali, itu masih susah. Nah, selama juga misalnya partai itu belum menunjukkan kinerjanya yang maksimal gitu, masih ada katakanlah banyak sengkarut kepentingan gitu yang membuat ruang gerak dia itu tidak visible atau menonjol di masyarakat, termasuk ketika di parlemen. Trust kepada partai maupun trust kepada politisi di parlemen atau DPR sendiri yang isinya orang-orang partai, itu juga susah naik kelas lagi Bang. Jadi sebenarnya kita kan masih punya PR nih, bagaimana partai naik kelas di mata masyarakat, pengelolaan partai kita juga naik kelas, perannya di DPR juga naik kelas gitu loh. Sehingga kalau misalnya tadi kita topik di sebelumnya Bang, ngomongin angket, itu bukan sebaliknya di demo, kan ini ceritanya kebalik nih. DPR atau partai di demo oleh masyarakat jangan gunakan hak angket kan gitu. Padahal itu hak DPR itu contoh kan gitu. Nah, malah justru kan sebaliknya mestinya, bukan seperti itu. Jadi ini mengindikasikan partai kita memang belum
belum sepenuhnya naik kelas. Iya. Bukan berarti ya Bang ya, kita di sini meremehkan teman-teman di partai karena ngelola Iya, partai iya. juga gampang, luar biasa Iya. susah gitu loh. Iya. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita bicara partai politik kita di Indonesia itu seperti sepak bola. Kalau di luar negeri orang nggak kenal siapa sih manajernya, ya kan? Nah, tingkat keterkenalan orang kepada coachnya itu lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengenalan orang terhadap pemain. Iya. Kan gitu. Kalau anggota DPR ini kita anggap pemain, harusnya anggota DPR ini lebih dikenal daripada institusi ataupun ketua umum. Iya, betul. Ini kan enggak. Kita mengenal partai ini dari siapa ketua umumnya. Kadang-kadang ada juga nggak tahu. Paling beberapa yang orang hafal ketua umumnya. Ya kan? Kalau ditanya yang lain, kamu kenal nggak? Enggak. Paling ketua umum Golkar, ketua umum PDIP, Nasdem, PKS, PKB. Kan 5 itu aja. Yang lain kamu kenal nggak? Enggak. Ya mungkin orang kenal PSI karena anak presiden yang namanya Kaisang. Selain itu orang nggak kenal siapa ketua umum itu. Gitu. Nah jadi apalagi pengenalan terhadap pemainnya. Nah kalau artis itu otomatis lah, ya kan? Artis namanya. Dia nggak usah jadi anggota DPR juga orang udah tahu. Tapi anggota DPR yang mereka berasal dari aktivis dan politisi itu sedikit sekali yang kenal gitu. Ya, betul. Setelah dijelaskan dulu, memperkenalkan diri secara bertahap, baru kemudian orang kenal dia. Nah gitu. Mungkin kita sudah masuk ke kita ada 1 jam. 55 menit. 55 menit ya. Ya. Mungkin Mas Afri kita masuk ke closing statement ya. Mas Afri mungkin mau berikan. Iya, baik, terima kasih Bang. Menyambung sedikit, benar yang Abang bilang itu. Kalau di Amerika kita nggak tahu tuh ketua Partai Demokrat, ketua Partai Republikan itu siapa gitu. Iya, saya sampai sekarang masih bingung juga itu. Yang kita tahu ya kalau partai itu menang maka house-nya, speakernya si Anu gitu misalnya gitu ya, dari Demokrat atau dari Republikan dan sebagainya gitu. Tapi entah dia ketua partainya atau tidak itu kita nggak tahu gitu kan. Nah, benar Bang, di Indonesia kita lebih banyak ke figur yang ininya gitu. Di beberapa daerah bukan hal yang yang aneh gitu kalau figur itu pindah partai itu menang gitu. Jadi konstituennya ke bawah ke sana. Gitu kan, itu hal yang biasa. Begitu pentingnya figur itu sebabnya kenapa partai menurut saya menghamba betul pada figur jadinya gitu ya. Di satu sisi culture atau cara berpikir konstituen memang seperti ini, di sisi lain political culture kita secara umum bergeraknya sangat personalized seperti ini begitu ya, sehingga partai pun menurut saya mungkin agak bingung juga kalau mereka harus mereform, mereka mereform dari mana gitu, karena karakter political culture kita tuh sudah melekat di pikiran masyarakat tuh seperti itu gitu ya. Saya memilih si Anu karena faktor si Anu gitu. Saya memilih partai X karena faktor si Anu dan sebagainya gitu. Itu sebabnya kenapa split tiket ya di Indonesia itu sesuatu hal yang biasa gitu. Tiket splitting itu gitu, bahwa satu sisi saya partainya ini gitu, tapi kalau saya senang pada presidennya ini saya akan pilih dia gitu. Kalau kita lihat hasil survei gitu Bang ya gitu, itu masih banyak yang divided gitu. Even pemilih 03 pun dari PDIP gitu ya, itu survei terakhir tuh paling 60-70% gitu. Itu kan sesuatu yang padahal kita tahu gitu ya bahwa partai ID PDIP termasuk yang paling tinggi gitu ya. Yang relatif solid sangat tinggi itu paling Gerindra gitu ya, di atas 80% gitu solid. Karena itu tadi gitu ya, ketua umumnya sendiri yang mencalonkan dan dari dulu gitu ya. Sama PKS lah mungkin sedikit. Udah 4 kali ya. Iya, tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa kita sadar bahwa partai politik ini memang harus kita reform gitu.
Cuma memang harus kita pikirkan dari mana kita harus mereformnya gitu. Karena persoalan itu sudah sangat sistemik dan melembaga sekali. Dan melembaga itu tidak hanya melibatkan aktor-aktor elit politik, tapi masyarakat sendiri gitu. Masyarakat sendiri itu sudah tersosialisasikan dengan cara berpolitik yang seperti ini gitu. Jadi mindsetnya sudah berubah juga gitu. Jadi persoalan menjadi semakin rumit karena itu tadi persoalan semakin sistemik gitu. Nah mungkin butuh keberanian politik untuk memulai ini gitu. Tapi kan begini, kalau ketua umumnya jadi nggak jadi closing statement. Kalau ketua umumnya juga berebut-rebut ingin menjadi eksekutif. Iya. Ya kan? Ini kan lucu juga ini. Bagaimana Bung Afri? Jadi kita mengharapkan dia kritis terhadap pemerintah, ya kan? Sementara ketua umumnya masuk kabinet. Iya. Ini runyam menurut saya nih. Bagaimana? Iya, betul Bang. Jadi tadi karena itu tadi karakter office seeking-nya gitu sama itu tadi rent seeking itu jauh lebih dominan gitu. Sebagai politisi itu sudah embedded banget itu. Itu sudah personal sesuatu yang sudah melekat betul sebagai politisi gitu. Sehingga ya apapun jabatan-jabatan yang mungkin jauh lebih menguntungkan, kenapa tidak gitu. Nanti kita partai ngikut aja gitu. Jadi itu sesuatu yang tidak surprising gitu. Nah, itu tadi kembali ke seperti yang saya singgung tadi, mengubah itu membutuhkan persoalan membutuhkan saya nggak tahu ya, reformnya harus dimulai dari mana gitu. Karena at the end of the day reform itu harus mereka mulai sendiri kan. Mereka harus bikin undang-undang partai politik baru sebagainya gitu. Mau nggak mereka mereform cara kerja yang seperti itu gitu, dari mana apa yakin kita? Kalau saya sih nggak yakin. Jadi itu Mas Ngarwi, persoalan pokok kita itu bahwa terlibatnya pimpinan partai politik dalam eksekutif itu membuat bahwa proses-proses demokrasi yang kita harapkan, ya, yang pure demokrasi, yang tidak ada kepentingan-kepentingan di luar program yang kita harapkan, ya apakah namanya, terutama kan pengawasan, sosial kontrolnya ya. Nah dengan keterlibatan ketua umum atau pimpinan partai politik dalam kabinet, walaupun dia katakan kita kan koalisi, karena partai koalisi tidak ada salahnya bahwa kita terlibat di dalam pemerintahan atau sebagai anggota kabinet. Tetapi kan bisa dikasih kepada yang lain, kader partai, tidak mesti ketua umum. Ya, Bagaimana? begini Bang, dalam sistem pemerintahan presidensial, ini menurut saya ketua-ketua partai itu perlu sadar, ada namanya kutukan sistem presidensial Bang, khusus untuk bicara partai dan elit partai ya. Kalau dalam sistem parlementer sebenarnya tidak ada masalah itu, Pak. Kenapa? Kalau kita lihat ya, misalnya di UK, di Inggris gitu ya, itu kalau tidak ada partai yang dominan terjadi koalisi, Bang. Contoh dulu Nick Clegg itu liberal demokrat dengan konservatif, dia berkoalisi, ada prime minister, ada deputy prime minister. Nah itu ada jabatan itu. Dan peran dari tokoh partai itu juga sekaligus menunjukkan kinerja partai, karena sistem parliamentarian. Tetapi dalam sistem pemerintahan presidensial, ketika seseorang itu walaupun dia ketua partai itu masuk ya menjadi anggota kabinet, maka sesungguhnya seringkali dikatakan Pak Jokowi yang ada kan visi misi presiden, visi misi menteri nggak ada kan gitu. Artinya apa? Sebenarnya menurut saya itu ketua umum partai menyerahkan kedaulatan dirinya kepada sosok presiden itu. Nah ini harus dipikirkan gitu loh. Memang ada plus minusnya Bang. Nah kenapa? Balik lagi ini kutukan pertama. Kutukan kedua adalah begini Bang. Dalam sistem pemerintahan presidensial gitu, sosok yang tokoh atau siapapun yang terpilih sebagai presiden dan juga wapres itu jauh lebih visible Bang di eksekutif dibandingkan bahkan tokoh-tokoh yang memimpin partai, yang membesarkan partai. Kenapa? Apalagi kalau dia hanya sekelas menjadi menteri. Kan gitu. Karena balik lagi
klaim-klaim kinerja ini itu bukan diklaim sebagai kinerja partai, susah diklaim gitu ya. Kinerja presiden kan gitu. Nah, ini yang saya kira harus disadari gitu loh oleh ketua-ketua umum partai. Nah, seringkali ini yang ketiga ini yang susah sekali. Sekalipun misalnya pilihannya Bang, ini saya katakan sebagai dilema ya, dilema partai dalam sistem pemerintahan presidensial. Ketika misalnya partai, misalnya dia menjadi bagian menang, tidak mau ngambil di kabinet, tapi memaksimalkan di DPR, misalnya begitu contohnya. Masyarakat pemilih kita Bang, yang pemahaman demokrasi dan fungsi parlemennya itu menurut saya masih kurang maksimal. Bahwa mengkritik itu kewajiban parlemen, mengkritik itu bukan mengganggu pemerintah gitu ya. Menghambat kinerja pemerintah, bukan begitu. Itu masyarakat kan mainstream berpikir gitu masih banyak. Ini parlemen ribut aja kira-kira gitu. Nah, sehingga apa? Kinerja dari partai di parlemen itu sulit sekali dilihat oleh masyarakat. Sehingga apa? Maka saya tidak heran Bung Afri, di data survei itu selalu saja susah itu parlemen atau DPR itu mendapatkan rating tinggi dari masyarakat. Kenapa? Karena yang dianggap di pikiran masyarakat, dugaan saya Bang, yang dianggap pemerintah itu eksekutif Bang, bukan legislatif. Padahal buat undang-undang, nyusun undang-undang ini bagian proses governing Bang, pemerintah juga. Tapi ini kan di prosesnya. Yang dilihat pemerintah masyarakat di ujungnya Bang, siapa yang ngasih? Bukan siapa yang mendesain regulasi tentang bansos, tapi siapa yang kemudian ngasih bansos gitu loh Bang. Bukan siapa yang mendesain undang-undang desa, tapi siapa yang menjabat sebagai menteri desa dan kemudian juga punya kontribusi pada desa, misalnya begitu. UMKM juga demikian dan lain-lain. Jadi ini juga bagian dari tidak hanya dilema, bahkan kutukan sistem pemerintahan presidensial yang harus diterima dan itu diantisipasi oleh tokoh-tokoh partai gitu ya, dan juga para politisi yang sebenarnya sangat potensial untuk bisa jadi tokoh di parlemen. Panggung parlemen itu menjadikan mereka tidak terlihat, padahal itu panggung yang istimewa. Dan di banyak negara dengan sistem parliamentary government system, justru masyarakat itu menunggu debat-debat apa yang dilakukan, peran-peran pengawasan yang dilakukan oleh para tokoh ini di parlemen. Ya kalau di UK itu kan ada namanya PMQ question itu Bang, dan itu ditunggu itu. Sekarang yang ditanyakan apa sih ini, yang dicek apa kesehatan dan lain-lain. Nah ini kan coba aja kita tanya, kita bikin survei sekali-kali Bung Afri, nanti kita coba. Seberapa sih masyarakat nonton itu kan gitu debat parlemen? Saya lihat sedikit. Mereka lebih suka nonton presiden pidato, menteri pidato, kunjungan atau mungkin gubernur atau bupati seperti TV itu. TV parlemen tuh ditonton berapa kali itu mungkin nggak ada yang tahu. Nah kan gitu Bang, itu contoh aja Bang. Coba cek nanti YouTube-nya ya. TV parlemen. Baiklah Mas Afri dan Mas Nyarwi. Kasih Bang. Kita sudah sampai di ujung, sudah selesai kita bicara macam-macam tadi dan untuk memberikan pencerahan sebenarnya. Kalau kita kan di sini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya memberikan pencerahan, kan gitu. Nah, kalau pencerahan sama mendoakan juga Bang. Ya mendoakan. Ya sekarang kita satukan pencerahan dengan doa. Ya, supaya bermartabat nih Bang katanya. Majelis antitesis. Biar nanti sintesisnya masyarakat sendiri yang ambil. Kita tidak memberikan kesimpulan di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.